Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan halo juga Pak Priyo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Nah, sebelum itu kita mulai dulu perkenalan, yaitu pembuat PPT dan penyaji itu saya sendiri, yaitu Iksan Salim dari kelas Informatika 1. Nah, jadi video ini tuh akan mengandung beberapa topik pembahasan. Yang pertama, apa itu jaringan komputer, cara pembuatannya, alat dan bahan yang dibutuhkan, rancangan biaya, dan yang terakhir yaitu skema yang akan saya buat dan juga beserta penjelasannya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu apa sih itu jaringan komputer? Nah, jadi kalian tahu nggak sih, jaringan komputer itu ternyata adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar perangkat komputer sehingga memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung bisa berupa komputer pribadi atau PC, laptop, tablet, smartphone, printer, server, dan masih banyak lagi. Nah, langsung aja kita lanjut ke cara pembuatan jaringan komputer. Nah, jadi penjelasan saya ini itu saya rangkum dari YouTube orang lain, yaitu yang ada di PPT ini, bisa dilihat sendiri. Nah, dari YouTube ini saya rangkum dan saya akan coba menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Oke, langsung aja. Yang langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan seperti komputer, switch, kabel UTP, konektor, modem, router, dan RJ45. Yang kedua, sambungkan kabel UTP dengan port switch. Nah, jadi kabel UTP ini sebelumnya disambungkan dulu nih ke RJ45 menggunakan tool crimping. Nah, pastikan lampu di sebelah kiri dan kanan menyala. Jadi pas dicolokin ke si testpennya, nanti harus dipastiin kedua lampunya itu harus nyala kanan kiri sama. Lalu yang ketiga, melakukan perubahan IP address untuk jaringan LAN dengan cara IP private. Dan jadi ada 3 kapasitas yang dapat dipilih. Lalu yang keempat, jika pada IP lokal private atau kelas C dapat menampung 254 komputer yang bertotalkan 256 segmen. Nah, lalu IP lokal private atau kelas B ini dapat menampung 65.534 komputer. Totalnya berarti menjadi 16 segmen. Nah, sedangkan IP lokal private kelas A itu dapat menampung 16.777.214 komputer, hanya 1 segmen. Oke, selanjutnya yang kelima ada komputer 1 manual. Ini dengan cara kita manual. Yang pertama itu di klik start, lalu control panel, lalu network and internet, lalu pilih network and sharing center, lalu change other settings, lalu ketik ethernet. Nah, pastikan kabel jaringan yang masuk komputer. Lalu klik kanan, lalu klik properties, double klik TCP atau IP4, lalu klik use the following or IP address. Nah, lalu IP address-nya kita misalkan menjadi 192.168.1.1 misalnya. Pakai segmen 2 subnet mas menjadi 255.255.255.0. Nah, lalu kita pilih yang default. Lalu untuk menghubungkan ke jaringan publik, jika sudah, klik OK, lalu klik kanan, status, lalu klik detail, dan IP address sudah selesai. Nah, lalu kita selanjutnya harus cek nih IP yang sudah tersambung. Misalkan di komputer 1, lalu kita pencet start, lalu ketik CMO, ketik ping 192.168.1.1. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Oke, lanjut. Maaf, ada kesalahan penulisan. Lalu akan muncul. Nah, jika belum tersambung, cek Windows di firewall-nya, turn off firewall-nya untuk supaya kita tersambung nih. Nah, lalu kita pilih IP local private manual, lalu IP-nya tidak akan berubah. Yang keenam, router disambungkan dengan kabel UTP ke port switch-nya. Yang ketujuh, modem disambungkan dengan kabelnya juga ke router.
Nah, begitu saja cara pembuatan jaringannya yang bisa saya dapat rangkum dari video sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke alat dan bahan yang nanti pas praktek saya minggu depan yang dilakukan nanti di Labcom. Oke, jadi sebelum kita masuk ke anggarannya, saya akan menjelaskan dulu dari segi bahan dan alat yang akan digunakan. Yang pertama ini ada personal komputer dengan range harga 2 juta sampai 5 juta. Bahkan bisa lebih, jadi kita ambil tengahnya 3 juta. Nah, personal komputer atau sering disebut PC ini adalah komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang. Mohon maaf. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas seperti pengolahan data, browsing internet, email, pemutaran multimedia, dan bermain game. Komponen utama PC-nya itu ya bisa dicek di Google atau di internet. Lalu yang kedua ada switch. Switch itu kisaran sekitar harga 2 juta rupiah. Jadi switch ini adalah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, printer, atau perangkat jaringan lainnya dalam suatu jaringan lokal yang disebut sebagai LAN. Nah, pengertiannya secara umum, switch itu juga merupakan komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Oke, selanjutnya yang ketiga ada hub, yaitu dengan sekitaran harga 100.000. Sebenarnya hub atau switch itu sama aja, cuman keunggulan switch itu mungkin dia lebih bisa membatasi data yang akan diberikan dan juga lebih cepat. Itu menurut saya. Jadi, hub ini adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam lingkup jaringan yang sama. Komputer terhubung dengan perangkat yang dikenal dengan istilah network ini, maka dapat saling bertukar informasi antara satu sama lain. Mungkin kalau switch itu portnya lebih banyak juga keunggulannya. Lalu yang keempat ada jenis-jenis kabel yang bisa digunakan dalam pembuatan jaringan lokal. Yang pertama ada kabel UTP yang akan saya gunakan nantinya. Jadi nanti saya prakteknya akan menggunakan kabel UTP. Kabel UTP ini atau bisa disebut sebagai Unshield Twist Pair dengan harga 2.500 per meter. Jadi kabel ini adalah kabel yang khusus untuk transmisi data. Nah, UTP terdiri dari 4 pasang, biru, orange, hijau, dan juga coklat. Jadi warnanya total ada 8. Ada 8, yaitu yang pertama biru putih, orange putih, hijau putih, dan yang terakhir coklat dan coklat putih. Lalu kabel yang dipilih menurut aturan tertentu ini dapat digunakan untuk mentransfer atau menerima data. UTP sendiri merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau disebut LAN, karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerjanya yang menunjukkan relatif bagus. Jenis kabel kedua yaitu kabel STP. Apa sih itu kabel STP? Dikutip dari laman Java Point, kabel STP merupakan kabel twisted pair yang berisikan kertas timah atau file pembungkus ekstra atau jaket jalinan tembaga. Jadi bedanya sama yang UTP tadi, bedanya kabel ini dilapisi sama lapisan foil gitu. Hal ini kenapa dilapisin foil berguna untuk melindungi kabel dari cacat seperti pemotongan, kehilangan bandwidth, kebisingan, dan sinyal gangguan. Lalu kabel yang jenis ketiga ada kabel koaksial dengan harga 15.000 per meter. Atau bisa lebih juga nih, saya nyari yang paling murahnya. Oke, jadi kabel koaksial sendiri itu adalah BNC, yaitu singkatan Bayonet Nerve Connector, atau dengan sebutannya yang lebih umum yakni coax. Ia sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Kabel koaksial ini dasarnya menggunakan dua buah konduktor supaya dapat bekerja dengan efektif. Nah, fungsinya sebagai media yang mampu memblokir resiko terjadinya gangguan sinyal. Oke, lanjut alat yang kelima yaitu konektor RJ45 dengan harga Rp1.000. Nah, RJ45 ini adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN
yaitu Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Oke, lanjut ke tool yang keenam, yaitu Tongue Crimping Tool dengan harga Rp30.000. Oke, tongue crimping adalah salah satu jenis alat pemotong khusus untuk kabel. Umumnya, tongue crimping digunakan dalam instalasi jaringan listrik. Selain digunakan pada sistem kelistrikan mobil, tang jenis ini juga sering digunakan untuk menghubungkan konektor RJ45 dengan kabel UTP. Nah, jadi kabel UTP itu kan dicolokin ke port, ujungnya port itu kan pangkalnya si RJ45. Nah, cara menghubungkan kabel dengan RJ45 ini dengan cara memotongnya dengan tang crimping. Oke, selanjutnya ada alat yang ke-7. Alat yang ke-7 yaitu LAN tester dengan harga Rp35.000. LAN tester adalah alat yang untuk mengecek koneksi sambungan kabelan RJ45 dan RJ11. Namun sekali lagi di sini saya menggunakan RJ45. Nah, dari namanya aja ini kan udah jelas ya bahwa LAN tester ini tuh alat yang berguna untuk mengecek sambungan rangkaian kabel LAN RJ45. Lalu yang ke-8 ada modem dengan kisaran harga Rp850.000. Modem ini berasal dari singkatan modulator demodulator. Nah, modulator itu merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap dikirimkan. Nah, sedangkan demodulator ini adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, alat yang ke-9 yaitu access point dengan kisaran harga Rp150.000. Fungsi access point ini itu berfungsi sebagai titik akses untuk perangkat nirkabel agar dapat terhubung ke jaringan kabel. Access point juga dapat digunakan untuk meningkatkan jangkauan Wi-Fi di suatu area tertentu dan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan Wi-Fi. Nah, lalu yang ke-10 itu ada router dengan kisaran harga Rp500.000. Router adalah sebuah perangkat jaringan atau kita sebut network device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain sebagainya dengan layanan internet. Oke, segitu saja alat dan bahannya. Lanjut kita ke rancangan biayanya. Nah, di sini alat dan bahannya pertama ada komputer 3 unit dengan harga 12 juta, switch dengan harga 2 juta, access point dengan harga 150.000, router dengan harga 500.000, modem dengan harga 850.000, kabel UTP 10 meter dengan harga 25.000, tool crimping dengan harga 30.000, RJ45 20 pieces dengan harga 20.000, LAN tester dengan harga 35.000. Nah, lalu di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Totalnya itu sehingga menjadi sekitar Rp12.610.000. Selanjutnya ada skema jaringan yang sudah saya buat, lalu akan saya jelaskan. Nah, pertama di sini di ujung sini tuh ada yang namanya ISP, yaitu Internet Service Provider, di mana tuh ini tuh seperti kantor atau server pusat yang menyediakan internet layanan. Kayak misalnya kalau kita ambil contoh berarti kayak IndiHome. Nah, lalu dari ISP ini disambungkan ke modem. Kenapa ke modem? Karena modem ini tuh berfungsi untuk mentransmisi internet yaitu dari ISP ke perangkat lainnya. Nah, perangkat-perangkatnya itu saya bikin jadi 2 cabang, yaitu di sini ada access point. Access point itu berguna untuk menghubungkan beberapa perangkat device tanpa kabel, yaitu dengan nirkabel. Jadi access point itu seperti memperluas jaringan Wi-Fi tadi yang sudah disambungkan dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, lalu dari modem ini disambungkan ke access point. Nah, dari access point ini kita bisa atur untuk Wi-Fi dan username-nya, dan bisa disambungkan ke beberapa device yang memang tidak bisa memakai port kabel seperti kayak handphone, tablet, atau laptop. Nah, lanjut dari modem ini kan tadi udah access point nih, kita bisa lanjut ke si routernya. Nah, kenapa ke router? Karena router ini tuh bisa menghubungkan perangkat yang berguna untuk
lalu lintas, memberikan transmisi data ke target atau tujuan. Jadi si router itu tuh mencari jalur tercepat untuk menghubungkan si internet ini ke perangkat baru, yaitu si switch. Nah, dari router ini disambungkan menggunakan kabel UTP ke switch. Nah, kenapa nggak hub? Karena switch ini mungkin walaupun emang harganya lebih mahal, tapi switch ini lebih efektif karena dia lebih cepat dan portnya lebih banyak. Sehingga untuk bagi yang bisa banyak komputernya, mungkin lebih disarankan menggunakan si switch ini. Karena switch juga itu menghubungkan perangkat antar perangkat lainnya dan mencegah terjadinya tabrakan data atau paket yang disebut noise. Nah, dari switch ini tuh bisa memberikan internet tadi dengan cara apa? Dengan cara pencolokan menggunakan kabel UTP dengan ujung pangkalnya yaitu RJ45. Jadi dari komputer 1 ke switch, komputer 2 ke switch itu menggunakan kabel UTP dengan RJ45. Segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin ini akan banyak kurangnya. Mohon maaf Pak Priyo, maka dari itu kurang lebih dan kata-kata yang saya sampaikan juga dimaafkan jika ada salah kata atau kekurangan informasi yang setelah saya analisa. Baik, sekian informasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Priyo sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Salim, izin pamit undur diri. Bye-bye semuanya.